Oke, saya mulai saja ya. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Bang. Waalaikumsalam. Oke, jadi pada malam hari ini pertemuan pertama ya untuk kelas kalkulus perubahan banyak. Jadi untuk malam hari ini kita bahas pertemuan satu masalah bentuk tak tentu. Namun nanti kalau waktunya masih ada kita coba mulai membahas untuk materi minggu kedua ya terkait integral tak wajar. Jadi tapi kita fokus di bentuk tak tentu dulu. Nanti kalau misalnya ada waktu lebihnya kita bahas eh, integral tak wajar karena untuk bentuk tak tentu ini sebenarnya cukup simpel gitu dan emang nggak banyak gitu materinya ya. Nah, jadi mungkin yang perlu diingat itu yang pertama ada jenis-jenis bentuk tak tentu itu apa saja gitu. Ingat nggak bentuk tak tentu itu ada apa aja? Ada nol per nol ya. Kemudian ada apa lagi? Tak hingga per tak hingga. Lalu ada nol dikali tak hingga ya. Kemudian tak hingga dikurang tak hingga. Lalu ada apa lagi? Satu pangkat tak hingga ya. Kemudian ada apa? Apa lagi? Ada yang ingin nggak? 0 × 0 bener. Nol ya, nol pangkat nol. Satu lagi, kayaknya seingat saya ada tujuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam nih. Baru enam. Satu lagi apa? Tak hingga pangkat nol apa ya? Iya, Bang. Iya, Tak hingga pangkat 0. iya, tak hingga pangkat nol ya. Jadi ada tujuh. Nah, mungkin ya saya mungkin nggak akan perlu menjelaskan lagi ya untuk ini bagaimana kenapa bisa disebut dia bentuk tak tentu. Pada dasarnya ya intinya ke semua ini merupakan bentuk tak tentu. Ya, jadi eh, mungkin kalau contohnya nih, ketika dia bentuknya nol per nol ya, maka kita bisa tuliskan limit x menuju c ya dari si fx per gx-nya itu adalah sama dengan nol per nol. Ya, dengan kata lain dari sini apa? Ya, kita bisa bilang kalau misalnya limit x menuju c dari si fx itu sama dengan limit x menuju c dari si gx gitu ya. Nah, ini sama-sama nol nilainya gitu. Makanya dia bentuknya nol per nol. Nah, konsep yang sama itu di pertahingga gitu ya. Kita bisa tinggal ubah ini kalau misalnya nolnya jadi tahingga pertahingga. Berarti kalau tahingga pertahingga ini berarti apa? Limit dari x menuju c dari fx sama dengan limit x menuju c dari gx. Nah, ini sama tahingga gitu. Ya, mungkin ini ya bisa dibaca saja modulnya ya mungkin kalau untuk lebih menjelasnya gitu. Pada dasarnya ini kan dia bentuknya kalau ini kan fx per gx. Nah, kalau ini kan dia apa kalau yang perkalian? Berarti kita bisa buat sebagai limit x menuju c dari fx dikali gx. Di mana di sini limit dari x menuju c-nya itu adalah sama dengan nol. Ya, atau sebenarnya bisa ya, bisa yang fx-nya yang nol, bisa si gx-nya gitu ya, sebenarnya sama aja. Dan limit x menuju c-nya itu dari si gx itu adalah tak hingga. Oh ya, ini penanya untuk warna ini kelihatan jelas atau gimana? Atau mau saya ganti warna apa ya? Jelas banget. Jelas kok, Bang. Oh, Jelas jelas. Bang. Oke. Ya, siapa tahu nggak jelas gitu. Nah, kalau misalnya untuk yang bentuk ini, berarti kan kita punya apa? Limit x menuju c dari si fx dikurangin gx. Oke, gx gini ya bentuknya. Berarti dari sini kita bisa tahu kalau ternyata limit dari si fx itu sama dia dengan limit dari si gx-nya, yaitu sama-sama tak hingga gitu. Nah, kalau satu pangkat tak hingga ya kalau pangkat-pangkat ini berarti asumsinya kita pakai ini aja. Berarti limit x menuju c dari si fx pangkat gx-nya. Nah, ini sama dengan ya tiga opsi ini ya. Kalau misalnya dia
bisa 1 pangkat tak hingga, bisa dia 0 pangkat 0, bisa tak hingga pangkat 0. Nah, kalau misalnya dia 1 pangkat tak hingga, berarti limit fx-nya ini adalah 1. Ya, yang gx-nya yang dia tak hingga gitu. Kalau misalnya 0 per pangkat 0 berarti sama-sama 0. Kalau dia tak hingga pangkat 0 berarti limit fx-nya adalah tak hingga dan gx-nya adalah 0 kayak gitu ya. Mungkin itu yang perlu diingat kembali masalah si jenis-jenis bentuk tak tentu ini. Nah, sekarang kita coba lihat ini ada 2 kasus. Kira-kira yang mana yang masuk ke dalam bentuk tak tentu dan dia masuknya ke bentuk tak tentu yang mana gitu. Nah, coba untuk kira-kira yang pertama ini kira-kira dia tak tentu atau bukan? Coba dilihat dulu soalnya. Tentu bang. Tak tentu. Kenapa tak tentu? 0 per 0. Iya, dia bentuknya adalah 0 per 0 ya. Kalau kita masukin nih 2023 dikuadratin dikurang 2023 dikali 2023 kan sama aja kayak 2023 dikuadratkan gitu. Jadi nilainya 0, yang di bawah juga 0. Nah, kalau yang kedua ini kira-kira Tentu bang. kenapa bentuknya tentu? 1/1 cos 1 0 per kan 1. 0 ya. 1/0. Oh ya. Iya, 1 per 0. Jadi ini bentuknya adalah tentu. Berapa 1 per 0? Tak hingga ya. Jadi nilai limitnya ini adalah tak hingga. Nah, ini tadi bentuk tak tentu. Nah, kita lihat lagi contohnya. Nah, dari yang dua nih, mana nih? Coba lihat yang ini dulu. Yang pertama dulu. Dia tak tentu atau tentu? Gimana? Tak tentu. Tak tentu. Bentuknya apa? Tak hingga per tak hingga. Iya, tak hingga per tak hingga. Kalau yang kedua? Sepertinya sama bang. Sama ya, tak hingga per tak hingga. Ya, jadi kalau bingung dari mana kita menentukan dia ini bisa tak hingga, kita masukkan aja nilai tak hingga ini ke x-nya. Ini kan 3x, 3 kali tak hingga ya tak hingga. Ya, 2023 dikali tak hingga pangkat 3 ya tak hingga gitu. Sama kayak ini. Ya, ini juga tinggal dimasukkan saja. Nah, berikutnya, kira-kira ini tak hingga, tak hingga. Dia tentu atau tidak tentu? Yang satu dulu, yang pertama. Tentu atau tak tentu? Gimana? Ada yang tahu? Dia masuknya tentu atau tak tentu? Nggak ada yang tahu? Kita aja ya, substitusikan aja nilainya. Kalau misalnya V-nya kita masukkan ke X kuadrat kan jadinya apa? Jadinya V kuadrat ya. Dikali sinus Pi, sinus 180 berapa? 0 bang. 0, berarti dia sama dengan 0. Berarti dia tentu atau tak tentu? Tentu. Ya, dia tentu ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau yang ini, yang 20x dikali ln 23x. X-nya menuju 0 dari kanan. Dia tentu atau tak tentu? Tentu. Yakin? Tunggu bang. Kalau Betul 20x dikit. ini kan dia apa? 0 ya. Kalau ln 0 itu ln 0 apa? Ln 0 itu adalah tak hingga ya. Jadi dia tak tentu. 0 dikali tak hingga. Ya, ln 0 itu adalah tak hingga ya. Nah, ini yang berikutnya. Ini dia tak tentu atau tentu? Yang ini yang panjang nih. Ayo, tak tentu atau tak tentu? Tak tentu atau tak tentu atau tentu? Gimana? Tak tentu. Tak tentu. Bentuknya apa? Itu kan 2024 atau hingga per
tak hingga kurang tak hingga ya. Ya, Kan masukin 0 ini 0, 2024 yang ini 0, berarti 2024 per 0 itu kan ya tetap tak hingga ya. Ini sin 0 itu 0 ya. 1 per 0 itu tak hingga. Jadi ya bentuknya tak hingga dikurangin tak hingga. Kalau yang ini sama ya. Tak hingga, bener nggak ya? Salah ini apa nih jadinya? Tak hingga dikurangin 1 per tak hingga apa? Tak hingga kurangin 0 ya. Sama dengan tak hingga. Berarti dia tentu ya. Bisa ya dipahami ya. bisa Bang. Oke, kita belajar dulu membedakan mana yang dia tak tentu dan mana yang dia tak tentu. Oke, yang berikutnya. Yang ini, yang 1 per sin pangkat 20x. Dia tentu atau tak tentu? 1 per sin X berarti kan tak hingga berarti tentu Bang. Tak, apa tentu? Ini kan 1 per sin X 1 per dimasukin sin ke x 0 itu itu kan apa? Jadinya 1 per 0. 0. 1 per 0 apa? Ya, Tak hingga. tak hingga 20 dikali dikuadratin 0, berarti kan 0. 0. Tadi ini masuk Tak tentu atau tentu, tak tak tentu? tentu. Tak Tak tentu tentu Bang. ya. Ini adalah tak tentu. Kalau yang ini? Kotangan itu apa kotangan? Kotangan 1 per tan. Berarti kotangan itu dia adalah cos per sin. Ya, berarti kalau kotangan itu kan dia adalah cos per sin. Nah, ini 0. Cos 0 berapa? Cos 0 1 per 0. Berarti tak hingga. Kotangan X-nya itu nilainya tak hingga. Nah, jadi ini kalau ini apa jadinya? Tentu atau tak tentu? Gimana? Oh, ini harusnya positif ya. Ini harusnya positif. Jadi dia 1 pangkat tak hingga ya. Tak hingga. Nah, 1 pangkat tak hingga tadi apa? Tentu atau tak tentu? Tak tentu. Tentu Bang. Tak tentu. Ya, tak tentu ya. Nah, ada lagi nggak nih? Nah, itu tadi kita udah mengenali gimana dia masuk tentu atau tak tentu. Caranya kita coba substitusikan saja gitu. Nah, sekarang pertanyaannya gimana cara kita menghitung nilai limitnya? Ya, yang pertama ini ada yang namanya aturan L'Hospital ya. Ini berlaku untuk yang bentuknya 0 per 0 dan juga tak hingga per tak hingga. Apa bunyinya? Ya, bunyinya adalah limit X menuju C dari si Fx per Gx. Ya, ini sama dengan limit, ya ini ada tandanya biasanya ya. X menuju C dari turunan si Fx dibagi turunan si Gx. Nah, jadi jangan salah ya. Ini itu bukan turunan dari Fx per Gx, tapi turunannya si F dan turunannya si G gitu ya. Jadi masing-masing diturunkan sendiri. Seperti itu. Nah, kita lihat contohnya. Tadi contoh yang bentuknya 0 per 0 yang mana tadi nih? Yang pertama ini ya. Oke, kita coba ya. Yang pertama tadi soalnya adalah limit X menuju 2023 dari X kuadrat dikurang 2023X dibagi 2023 dikurangin X. Nah, kalau kita turunkan gimana jadinya? Limit X menuju 2023 turunan X kuadrat dikurang 2023 apa? 2023X. 2x min 2023. Iya, 2X dikurang 2023. Kalau 2023 dikurangin X turunannya? Min 1. Min 1. Berarti kita bisa tulis jadi limit X menuju 2023 dari 2023 dikurangin 2X ya. Karena ini min 1 jadi kita balik posisinya.
Nah, berarti ini tinggal kita masukkan saja ya. Ini 2023 dikurang 2 dikali 2023. Berarti jadi apa? Minus 2023. Seperti itu. Cara menggunakan si aturan L'Hospital ini. Oke, sampai sini dulu. Bisa dipahami? Bisa, Bang. Bisa, Bang. Oke, bisa ya. Sekarang kita coba yang bentuknya tahingga per tahingga. Ada nggak tadi soalnya yang tahingga per tahingga? Oke, oke. Yang dua ini ya, kita coba di sini aja ya. Nah, yang pertama nih, untuk yang soal ini, ya berarti kalau kita turunkan, ya ini kan sudah bentuknya tahingga per tahingga, berarti kita turunkan jadi apa? Limit X menuju tahingga, turunan 3X apa? 3. 3. Turunan 2023 dikali X pangkat 3 apa? 6069 X kuadrat ya. 3 dikali 2023 itu 6069. X kuadrat, X pangkat 3 kalau turunkan jadi X kuadrat. Nah, ini apakah dia sudah tentu atau masih tak tentu kira-kira? Ya, ini bisa kita ubah jadi apa? Jadi 3 per 6069 dikali limit X menuju tak hingga dari 1 per X kuadrat. Atau 3 per 6069 dikali limit X menuju tak hingga dari 1 per X dikuadratkan. Oke, sebentar. Oke, suara saya masih terdengar? Terdengar, Bang. Oke, Masih Bang. nah, agak ada gangguan ini di komputernya. Oke, sebentar. Ya, agak ngelag ya. Oke. Nah, kalau limit 1 per X untuk tak hingga berapa? Jadi 1 per tak hingga berapa? 0 ya. Jadi ini sama dengan sama dengan berapa? Sama dengan 0 ya. Bener nggak? Ini 3 per 6069 dikali dengan 0. 0 ya hasilnya ya. Bener nggak? Saya agak was-was ini. Soalnya agak ngelek-ngelek. Soalnya laptopnya seperti ngelek nih. Halo, cek-cek suara saya masih jelas. Jelas, Bang. Oke, dijawab ya. Soalnya ini tadi laptopnya agak ngelek. Jadi saya takut terpental gitu. Oke, sampai yang nomor ini dulu. Bisa paham? Dipahami? Sudah? Bisa dipahami? Atau ada yang mau nanya dulu? Bisa, Bang. Oh, bisa ya. Nah, kalau yang berikutnya Bisa, ini Bang. berarti sama dengan apa nih? Kalau kita turunin limit X menuju tak hingga dari berapa? 1 per berapa? 1. 1 atau ya 1 ya. Berarti nilainya adalah 1. Seperti itu. Ada lagi nggak nih soal yang bentuk tak hingga per tak hingga? Oke, tidak ada ya. Nah, kita lanjut dulu. Nah, yang selanjutnya itu adalah apa? Ya, kalau kita ingin menyelesaikan yang bentuknya tadi 0 dikali tak hingga atau tak hingga dikurangin tak hingga, maka cara yang langkahnya yang pertama adalah ubah terlebih dahulu ke bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Nah, setelah itu baru kita apa? Gunakan aturan si L'Hospital yang tadi. Sebagai contoh, ya,
soalnya mana nih yang tadi bentuknya 0 dikali tak hingga. Mana tadi? Ini ya, contohnya ini. Oke, 20x, 2023x. Oke, x menuju dari kanan. Contohnya adalah tadi limit x menuju 0 dari kanan dari si 20x dikali ln 23x. Nah, ini kita ubah dulu ke bentuk 0 per 0 ataupun tak hingga per tak hingga. Caranya gimana? Ya ini sama saja dengan limit x menuju 0 dari kanan. Saya bisa buat limit 23x dibagi 1 per 20x. Ya. Jadi ini sekarang sudah berbentuk tak hingga per tak hingga ya. Nah ini sudah bentuknya tak hingga per tak hingga. Nah ini kita turunkan saja pakai si L'Hospital. Limit x menuju 0 dari kanan. Nah turunan dari ln 23x itu apa? Ingat ya turunan ya d per dx dari ln 23x ini sama dengan 1 per 23x dikali dengan turunan dari 23x terhadap x apa? 23. Jadi ada berapa nilainya? Jadi 1 per x. Berarti kita bisa tulis ini turunannya adalah 1 per x. Nah, turunan dari 1 per 20x. D per dx dari 1 per 20x. Apa turunannya? Apa turunannya? Ini sama aja dengan 1 per 20 dikali D per dx dari 1 per x. Atau 1 per 20 kalau masih lupa ya D per dx dari x min 1. Turunannya apa? Minus 1 x pangkat minus 2. Jadinya apa? 1 per 20 dikali minus minus 1 per x kuadrat. Oke, jadinya dia dikali dengan minus 1 per x kuadrat. Atau hasilnya adalah minus 1 per 20x kuadrat. Oke, minus 1 per 20x kuadrat ya. Kita bisa tulis jadi 1 per 20x kuadrat. Nah, jadinya apa nih hasilnya? Jadinya 1 per x. Oke, limit ya. Limit x menuju 0 dari kanan. 1 per x dikali dengan 20x kuadrat per 1. Atau sama dengan limit x menuju 0 dari kanan. Ini jadinya 20x kuadrat dibagi x itu adalah 20x. Sama dengan 20 dikali 0 itu sama dengan 0. Jadi limitnya adalah 0. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ada yang ingin bertanya dulu? Mau nanya bang, Boleh. bedanya 0 sama dari kanan sama 0 dari kiri itu bang? Saya lupa soalnya. Oke, kalau bedanya 0 dari kanan atau dari kiri itu apa ya? Jadi gini, ini asumsikan ini kan titiknya 0. Kalau 0 dari kanan itu berarti dia didekati dari sini, dari kanan, dari nilai yang positif gitu. Kalau 0 dari kiri ya dari kiri gitu. Itu bedanya. Tapi pada dasarnya sebenarnya limitnya itu ya dia sama saja kita gunakan 0 gitu. Tapi yang perlu diperhatikan lagi atau yang diingat ya limit x menuju 0 dari suatu fungsi f(x) ini ada ya jika dan hanya jika apa? Jika dan hanya jika limit x menuju 0 dari kanan dari si fungsi f(x) itu ada dan sama dengan limit x menuju 0 dari kiri. Dari kiri. Kenapa jadi min 1? Jadi dari kiri si fx gitu. Jadi karena di soalnya ini dia dibuat 0 dari kanan, itu menandakan apa? Bahwasanya ya belum tentu limit dari kirinya ini ada. Jadi yang kita perhitungkan hanyalah limit untuk 0 menuju dari kanan saja. Kayak gitu maksudnya. Bisa dipahami siapa tadi yang nanya?
Bisa, Bang. Oke, yang lain bisa dipahami? Gimana yang lain? Bisa, Bang. Bisa, Bang. Oke, kita Bang, coba. izin bertanya bang. Oke, siapa tadi? Siapa? Boleh, silakan. Jadi kalau misalnya ketemu soal yang perkalian gini, salah satunya harus dijadiin satu per gitu ya bang, biar jadi uh, pertahingga gitu. Atau gimana bang? Iya, jadi kalau ada soal perkalian yang dia bentuknya adalah nol dikali tak hingga, maka ini salah satunya akan kita bawa ke dalam bentuk per. Ya, ini karena saya bawa yang 20-nya ini akan menghasilkan bentuk tak hingga per tak hingga. Tapi kalau misalnya nih, ini saya ubah jadinya limit X menuju 0 dari kanan, saya ubah jadi 20X per 1/len dari 23X, maka ini bentuknya adalah 0 per 0. Karena ingat tadi, len dari X, ya, ketika X-nya itu 0, ya untuk 0, maka dia ini sama dengan tak hingga gitu. Gimana? Oke bang, terima kasih bang. Oke, kita coba lihat tadi. Kayaknya ada lagi soal yang tentang itu ya tadi. Mana tadi? Ini tak hingga kurang tak hingga. Iya, yang ini. Kita coba kerjakan yang ini. Maaf Bang, Hah? Iya? Bang ini kira-kira ada recordnya nggak? Soalnya tadi di tempat saya sempat delay gitu. Jadi Oke. ada beberapa ketinggalan. Ada. Nanti bisa Oke Bang, dilihat ya. terima kasih. Oke. Oke, sebentar ya. Ini yang metode kedua ini, ya harusnya bisa digunakan untuk yang bentuknya tak hingga kurang tak hingga. Oke. Nah, gimana caranya kalau misalnya kasusnya dia seperti ini? Nah, caranya kita samakan penyebutnya. Ya, kalau mungkin ini kita coba selesaikan ya. Limit X menuju 0, ya kita samakan penyebutnya. Berarti ini menjadi apa? Sin 7X, saya kalikan dengan ini. Dengan 2022X ditambah 2024, saya kurangin dengan 2023X ya, dibagi dengan 2023X dikali dengan sinus 7X. Nah, sekarang kita lihat ini sudah bentuk apa nih? Ini 0 dikali 2024 ini 0. 0 dikurangin 0 adalah apa? 0. Nah, ini berapa? 2023X. 0 dikali 0, 0. Jadi dia sudah bentuk 0 per 0. Nah, berarti selanjutnya kita apain? Kita turunkan pakai L hospital tadi. Nah, gimana nih turunannya? Yang kita ingat ya, yang kita turunkan itu adalah satu per satu, ya bukan turunan darinya. Berarti yang kita cari itu adalah turunan dari ini, sin 7X dikali ini dikurangin ini. Oke, coba ya, sinus 7X. Ya, ini kita kalikan saja ke dalam ya. Berarti ini kita kali pertama dulu dengan 2023X. Ya, ini bentuknya adalah U dikali V. Turunannya gimana kalau U kali V? U aksen V ditambah U V UV aksen. aksen. Nah, berarti tuh kita tengok ini dulu U-nya siapa? Sinus 7X. Berarti U aksennya berapa kalau sinus 7X? Berapa turunannya? 7 sin 7X ya. 7 sin 7X. 7 turunan sin itu cos 7 dikali cos 7X. Bener nggak? Coba kita ingat-ingat lagi matdasnya. Misal ini jadinya sin V, berarti turunannya adalah cos P. Kita kali dengan turunan yang si V-nya ini. Turunan dari si V itu adalah V aksen. Berarti nanti dikalikan dengan V aksen. Berarti benar ya, 7 cos 7X. Nah, si V-nya siapa? V-nya adalah 2023X. Berarti V aksennya berapa? 2023. Berarti turunan dari ini apa?
U aksen V berarti 7 dikali cos 7x dikali 2023x ya ditambah dengan U V aksen berarti sin ya dikali ini berarti 2023 dikali sin 7x. Nah, ini masih turunan yang si ini. Belum turunan dari 2024 dikali sin 7x. Berarti kalau kita tuliskan di sini saya gabungkan ya. Jadinya 7 dikali 2023x dikali sin cos 7x. Nah, saya tambah dengan 2023 sinus 7x. Nah, turunan dari 2024 sin 7x itu apa? Tinggal 7 dikali 2024 x cos 7x ya. Cos 7x. Nah, dikurangin dengan ini, turunan dari ini, yaitu 2023. Kita bagi dengan turunan dari ini. 2023 dikali ini turunannya ini ya, sama ya sama ini tadi ya. Berarti kita bisa tulis langsung 7 dikali cos 7x dikali 2023x ditambah 2023 dikali sin 7x. Nah, kita lihat dulu kira-kira ini sudah ada apa belum nilainya. Pertama kita lihat, ketika kita masukkan x-nya 0, ini otomatis nilainya 0 ya. Karena ada dikali x, ini sin dikali sin dia otomatis nilainya 0. Ini ada dikali x nilainya pasti 0, yang ini minus 2023. Oke, ini sudah dapat nilainya minus 2023. Kita bagi 7 dikali cos 7x, 70 cos, oh ini ada dikali x ya. Ini ada dikali x, ini ada sin, berarti ini tetap 0. Berarti ini nilainya berapa? Min 2023 dibagi 0, tak hingga. Min tak hingga ya. Nah, berarti nilai limitnya adalah minus tak hingga. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Ada yang mau bertanya? Gimana? Ada yang ingin bertanya? Silahkan kalau ada. Masih belum Bang, mungkin contoh soal lain. Oke, sebentar ya. Oke. Kita coba. Oke, itu tadi untuk yang bentuknya dia 0 dikali tak hingga ataupun tak hingga per tak hingga. Nah, selanjutnya untuk yang bentuknya itu apa satu lagi ya? Bentuknya 1 pangkat tak hingga atau 0 pangkat 0 atau tak hingga pangkat 0. Nah, untuk yang ini ada 3 langkah. Yang pertama apa? Kita buat misalkan fx-nya ya. Misalkan fx, kemudian kita terapkan len fx. Lalu yang ketiga, cari limit dari si len fx. Ya, baru untuk mencari len ini ada opsinya ya, bisa kalau misalnya secara langsung bisa atau bisa gunakan L'Hospital tadi. Nah, setelah dapat nilainya, ya itu kan nilai limit dari si len fx, maka kita kembalikan ke fungsi si fx-nya. Dengan cara apa? Dengan terapkan eksponen. Ya, jadi nanti misal limit x menuju c dari si len fx-nya itu sama dengan k, maka limit x menuju c dari si fx-nya itu adalah e pangkat k ya. Ini ketentuannya. Nah, kita coba lihat di contoh. Oke, bentar
Ini penanya agak bermasalah. Contoh. Tadi yang bentuknya satu pangkat tak hingga ada nggak tadi? Hmm. Oke, ini ya. 2x tambah 1 pangkat kotangan x dari kiri. Oke. Dari kiri. Ya, tadi soalnya adalah limit x menuju 0 dari kiri. 2x tambah 1 pangkat kotangan x. Nah, jadi pertama kita misalkan. Misalkan fx itu adalah 2x tambah 1 pangkat kotangan x. Ya, sehingga ya ln dari si fx itu sama dengan kotangan x dikali dengan ln dari 2x tambah 1. Ln dari 2x tambah 1. Nah, sekarang kita cari limitnya. Limit bentar. Ini penanya. Limit dari x menuju 0 dari kiri ln fx itu sama dengan kenapa min 1? Limit x menuju 0 dari kiri si kotangen x dikali ln 2x tambah 1. Jadi bentuknya apa sekarang? Kalau kalian lihat, ini bentuknya apa jadinya? Tak hingga dikali dengan 0 ya. Nah, berarti ini apa kalau tak hingga kali 0? Tadi kita terapkan ln ya. Berarti apa jadinya? Kok diterapkan ln? Kita ubah bentuknya. Jadi limit x menuju 0 dari kiri, kita bisa buat kotangan x per 1 dibagi ln dari 2x tambah 1. Ya, ini kita bawa ke tak hingga per tak hingga. Kalau mau dibawa ke 0 per 0 boleh. Kita kayaknya lebih gampang kalau dibawa ke 0 per 0 ya. Jadinya dia 1 per kotangan ini kita ubah jadinya ln dari 2x tambah 1 dibagi 1 per kotangan x. Atau bisa ditulis juga sebagai limit x menuju 0 dari kiri. Dari si 1 per kotangan itu tangan ya. Jadi ln 2x tambah 1 per tangan x. Nah, ini sudah bentuk 0 per 0. Maka sekarang kita apain? Kita turunkan. Turunan dari ln 2x plus 1 apa? Limit x menuju 0 dari kiri, turunan dari ln 2x. Ln 2x plus 1 berarti turunannya d per dx-nya adalah 1 per 2x tambah 1 dibagi dengan, dikali dengan 2 ya. Berarti jadinya ini 2 per 2x tambah 1 dibagi turunan dari tangen. Tan itu kan dia sin per cos. Berarti jadi apa turunan tangan ini? Sin 1 per secant ya. Bener nggak? Turunan cos itu 1 per secant kuadrat. Apa saya salah? Turunan dari ini, bentar, saya coba ingat lagi ya. Mencari turunannya, misal U ini V berarti jadinya U aksennya kan cos. Cos X dikali V-nya cos. Dikurang. Ini U-nya adalah sin X. Dikali turunan dari cos X adalah min sin X. Dibagi dengan cos X kuadrat. Ini penanya agak bermasalah ya.
Oke, ini dikuadratkan. Nah, ini berarti kan cos kuadrat tambah sin kuadrat itu adalah 1 per cos X kuadrat. Nah, ini sama dengan 1 per cos itu adalah sekan. Ya, jadi sekan kuadrat X ya. 1 per cos. Ya, sekan kuadrat. Berarti ini turunannya adalah sekan kuadrat X. Atau bisa kita tulis jadi limit X menuju 0 dari kiri. Berarti ini jadi 2 dibagi 2X tambah 1 dikali sekan. Oke, mana nih penanya nih? Sebentar, sama tulis lagi. 1 dikali sekan kuadrat X. Nah, saya tulis di mana nih? Ya, saya tulis di sini lah ya, untuk jawaban lanjutannya. Nah, berarti tadi limit X menuju 0, menuju 0 kan ya? Oh ya, menuju 0 dari kiri. Dari kiri 2 per 2X tambah 1 kali sekan. Sekan kuadrat X itu berarti berapa kalau dia 0? 1 ya. Berarti sama dengan 2 dibagi 1 kali 1 sama dengan 2. Seperti itu. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Bisa dipahami? Paling bingungnya untuk merubah ini sih Bang, kayak tadi tuh ln 2X plus 1 dibagi 1 per Oke. biar Ya, jadi pernah ingat atau aja tadi, tadi. makanya gini, yang perlu kita ketahui itu tadi adalah ketika kita sudah mendapatkan fungsi len-nya, kita lihat dia bentuknya apa gitu. Kayak ini tadi kan ternyata bentuknya adalah tak hingga dikali 0. Jadi kalau dia tak hingga dikali 0 berarti kita harus ubah lagi kan menjadi apa bentuknya 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga agar kita bisa menerapkan aturan L'Hospital gitu. Sebenarnya yang perlu diingat tadi konsep ini aja. Jadi mau gimana pun soalnya ya itu tadi ketika len-nya tadi ini kan udah ini len ini kan nilainya adalah 0 yang ini sorry yang ini tak hingga yang ini 0. Nah 0 kali tak hingga tadi cara menyelesaikannya kita harus ubah dulu bentuknya kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti udah banyak berlatih soal harusnya sudah terbiasa gitu jadi lebih ngerti lagi. Yang penting dipahami saja tahap-tahapan pengerjaannya seperti apa kayak gitu. Oke, mungkin kita coba lihat lagi ya contoh yang lain tadi mana lagi yang bentuknya ada pangkat-pangkatnya. Nah, ini yang tak hingga pangkat 0. Nah, jadi kita punya apa di sini fx-nya? 1 per sin X dipangkatkan 20X. Sehingga apa? Len dari si fx-nya berapa? 20X dikali len 1 per sin X. Nah, sekarang pertanyaannya ini kalau kita limitkan dia bentuknya apa? Limit X menuju 0 dari kanan. Ya, dari 20X dikali len 1 per sin X. Nah, sama dengan apa? 0 dikali tak hingga. Ya, 0 dikali tak hingga. Ya, berarti kita ubah nih. Kita ubah dulu menjadi apa? Biar gampang, len ini tetap di atas aja ya. Jadi, len 1 per sin X dibagi dengan 1 per 20X. Ya, ini lebih mudah untuk kita
ini belum diturunin ya, ini masih limit. Jadi dia lebih mudah kita selesaikan kalau learn-nya di atas. Kalau di bawah nanti agak repot. Mana nih penanya? Limit x menuju 0 dari kanan. Nah, sekarang berarti kita tinggal turunkan saja. Turunan dari len 1 per sin x apa? Oke, ini kayaknya ada masalah. Cos X per sin X. Cos X per sin X. Coba sebentar. Oke, bentar. Ini penanya tidak connect. Nah, nih, oke. Jadi, gini cara nyarinya. Nah, kan tadi dia fungsinya adalah len. Ini penanya. Ini tidak nyambung. Len dari 1 per sin X, berarti kan dia harusnya 1 per 1 per sin X. Oke, sebentar. Ini nolak nih. Penanya nolak. Nah, jadinya 1 per 1 per sin X dikali turunan dari 1 per sin X. Turunan dari 1 per sin X apa? Turunan dari 1 per sin X ini turunannya adalah berarti pertama turunan 1 ini jelas 0, berarti tinggal minus. Kemudian 1 dikali turunan sin adalah cos, dibagi sin kuadrat X. Berarti menjadi, oke ini kita tulis saja ya, minus cos X per sin kuadrat X. Paham ya, cari turunannya ini pakai U per Pi aja. Ya, berarti ini apa? U aksen Pi dikurang U V aksen dibagi V kuadrat ya. Jadi kalau U aksennya kan udah jelas 0, maka kita nggak perlu cari lah, langsung minus. Minus U-nya 1, turunan V-nya langsung jadi minus cos. Ya, terus Pi kuadratnya. Oke, ini. Nah, perhatikan ini tadi 1 per 1 per sin. Berarti jadi apa? Jadi sin X dikali min cos X dibagi dengan sin kuadrat X. Nah, ini tinggal coret-coret ya. Jadi yang tersisa adalah minus cos X per sin X. Sama dengan minus cos per sin apa? Kotangen X. Jadi turunannya ternyata adalah minus kotangen X dibagi dengan turunan dari 1 per 20 apa? 1 per 20 X. Kalau bingung, kita fokus di 1 per X-nya saja. 1. Kalau 1 per X kan turunannya berapa? Minus 1 per X kuadrat ya. Kalau 1 per X kan turunannya itu adalah minus 1 per X kuadrat ya. Aduh, sebentar, ini penanya kenapa bermasalah. Jadinya ini turunannya minus 1 per X kuadrat. Berarti kalau 1 per 20 dia tinggal kita kalikan saja ya. Jadinya minus 1 per 20. Minus, sebentar. Ini penanya kenapa agak lari-lari ya. Oke. Ini jadinya tadi minus 1 per 20 X kuadrat. Jadi, oh ini masih limit ya. Limit X menuju 0 dari kanan. Berarti jadinya limit X menuju 0 dari kanan minus kotangen X. Oh ya, ini minusnya kita hapus saja ya. Minus dengan minus. Dikali 1 per 20 ini sama dengan 20 X kuadrat. Nah, sekarang ini bentuknya apa nih sekarang? Kotangen X itu nilainya apa? Kalau kita masukin 0. Kotangen 0. Cos ini tak hingga ya. Tak hingga kali 0 nih sekarang bentuknya. Ini masih tak hingga dikali 0. Ini tadi udah kita turunin belum? Sudah ya? Ini pakai L-Hospital. Oke. Nah, ternyata kita perlu mengubah lagi bentuknya. Kita ubah lagi jadi 0 per 0. Jadi limit X menuju 0 dari kanan, kita ubah menjadi kotangen itu kan
Jadinya 20x kuadrat dibagi dengan si 1 per kotangan x. 1 per kotangan x ini adalah tangan. Berarti sama dengan limit x menuju 0 dari kanan 20x kuadrat per tangan x. Nah, ini kita turunkan lagi pakai L'Hospital. Saya tulis di mana nih? Saya tulis di sini saja lah ya, saya lanjutkan di sini. Nah, berarti kalau diturunkan L'Hospital, turunan dari 20x apa? 20x kuadrat. 40x. Turunan dari tangan x apa tadi? Tadi udah ada belum turunan dari tangan? Turunan tangan itu adakah tadi turunan tangan? Turunan tangan adalah secant kuadrat x. Oke. Secant kuadrat x. Turunannya adalah mana tadi? Oh, hilang dia. Keterusan. Oke, nah ini sama dengan secant kuadrat x. Nah, ini kalau kita masukin nilainya 0, ini jadi 0, yang di bawah jadi 1. 0 per 1 berapa? 0 per 1 berapa? 0 ya? 0. Oh, Bang. Iya. Nah, tapi ini kan masih tadi limit si len-nya. Berarti limit x menuju 0 dari kanan si fx-nya itu adalah pangkat 0. Pangkat 0 berarti 1. Jadi limitnya adalah 1. Gitu. Agak panjang ya. Pusing. Gimana? Bisa dipahami? Insya Allah bisa bang. Alhamdulillah, insya Allah. Tunggu tadi soal yang pertama tadi sudah kita pakaikan len belum tadi? Sebentar, tadi soal yang tadi ini jawabannya 2 ya ini tadi ya. Nah, berarti tadi ini belum selesai kita ternyata. Berarti limitnya, oke, mana nih? Limitnya x menuju 0 dari kiri, dari soalnya tadi 2x plus 1 pangkat kotangan x, saya lupa tadi, adalah pangkat 2. Oke, ini nggak tahu saya kenapa ini penanya bermasalah ya. Limit x itu sama dengan pangkat 2. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Saya lihat dulu. Ada nggak lagi tadi soalnya? Ada tugas nggak kalian? Apa ini? Masih belum bang. Oh, belum ada tugas. Enak ya? Tidak ada tugas. Enak sekali. Tidak ada lagi nih soalnya. Udah selesai. Jadi tadi udah kita kerjain ya. Kayaknya agak ngelag dikit, nggak ngaruh. Oke. Udah, gitu aja. Untuk materi bentuk tak tentu. Simpel sebenarnya. Dan dikit materinya. Mau nanya, Bang, Boleh? bedanya kita mau ngubah ke 0 per 0 sama tahingga per tahingga itu gimana, Bang? Apa basing kita aja mau ngubah yang gimana? Nah, sebenarnya basing aja. Boleh ke 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Tetapi perlu diingat untuk mempermudah nih. Kayak misal tadi ini. Contoh ini kan tadi saya ubahnya itu menjadi tak hingga per tak hingga. Kalau saya ubah ke 0 per 0 kan tadi ini jadinya 1 per len ini ya, turunan ini. 1 per ini. Nanti yang kita pusing itu adalah menghitung turunan dari 1 per len dari 23x-nya. Kan lebih rumit lagi tuh, kita pakai UV lagi. Mending yang kita pakai UV-nya itu yang di 1 per 20-nya ini tadi. Ya, ini kalau misalnya ini kan 23x nih. Nah, turunan dari 1 per len kan lebih ribet lagi ya. Kalian akan pakai UV-nya lagi, gitu kan. Nah, jadi dia lebih ribet. Mending kita pakai
kalau misalnya dia bentuk perkaliannya itu adalah len ya, dalam konteks len itu lebih baik lennya tetap di atas aja gitu. Dibandingkan kita harus mencari turunan 1 per ini lagi. Karena kalau kita mencari 1 per turunan ini nanti kan kita cari turunan yang bawah ini ya ribet lagi gitu. Mending kita cari langsung turunan lennya saja gitu. Jadi sebenarnya bebas tapi mana yang menurut kita lebih mudah saja dan untuk menghemat waktu pengerjaan seperti itu. Gimana? Siapa tadi yang nanya? Bisa? Bisa, Bang. Oke, yang lain nggak ada pertanyaan? Bisa dipahami? Ada siapa? Ada Bimo, ada Nesia apa namanya? Nasiwa ya. Ada Sierra kalau saya tidak salah. Ada Bening, ada siapa lagi tadi? Ada Armelia juga nih. Bisa dipahami? Kalau bisa, ini masih ada waktu. Tadi kita mulainya jam berapa sih? Tadi kita mulai 19.40 ya. Nah, berarti kita masih ada waktu. Kita bahas terkait Iya, dengan Bang. tak wajar. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan di sini, kalau sudah clear, kita bahas di integral tak wajar. Oke. Tidak ada? Bisa dilanjut ke integral tak wajar? Kita integral tak wajarnya yang limitnya yang tak hingga aja. Nanti kalau yang integran tak hingganya di pertemuan berikutnya aja. Tidak ada pertanyaan? Saya lanjut. Lanjut, Bang. Oke, nah jadi integral tak wajar itu kan sebenarnya ada 2 ya. Yang pertama ini batas yang tak hingga, batas tak hingga. Kemudian yang kedua itu integrannya yang tak hingga, integrannya tak hingga. Ya, jadi yang kita bahas malam ini yang batasnya tak hingga aja. Nah, yang batasnya tak hingga ini, ya itu dia juga dibagi 3 nih. Tak hingga. Nah, yang kasus A ketika batas bawahnya minus tak hingga. Minta hingga sampai B dari fx dx. Nah, untuk penyelesaiannya gimana? Ini kita bisa bawa ke limit x menuju A dari kiri, ya, kemudian integral dari A sampai B, si fx dx. Jadi kita cari dulu integral pakai dari A sampai B, baru nanti kita limitkan gitu nilainya. Ya, ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, kalau batas atasnya yang tak hingga. Ya, berarti integral dari A sampai tak hingga, gitu ya. Si fx dx. Nah, ini bisa kita ubah jadi limit x menuju B dari kanan. Kalau dia di atas dari kanan, kalau dari bawah dia dari kiri ya. Integral dari A sampai B, si fx dx. Nah, kalau yang ketiga, ini dia integral dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, lo gimana? Nah, ini kita bagi kasusnya ya. Fx dx. Nah, ini kita bisa pecah. Ya, biasanya untuk mempermudah itu, ini kan harusnya dibaginya itu di titik C ya. Jadi integral min tak hingga sampai C fx dx ditambah integral dari C sampai B, sampai tak hingga kok B. Fx dx. Nah, sebenarnya untuk mempermudah itu biasanya yang kita pilih nilai C-nya itu adalah 0 gitu ya. Kita bagi di titik 0 biar menghitungnya lebih mudah. Nah, ini kan tadi adalah bentuk yang A, yang ini bentuk yang B. Berarti kita bisa ubah jadi limit x menuju A dari kiri integral A sampai C fx dx ditambah limit x menuju B dari kanan
integral dari C sampai B fx dx. Oke. Nah, jadi untuk penyelesaian kasus yang ketiga ini, kenapa saya buat 3 ya? C harusnya. Yang ketiga ini atau yang C, ini kalian boleh kerjakan secara bersamaan langsung, ya. Tapi agak panjang atau bisa kalian bagi per part. Jadi ini misalnya bagian 1, yang ini bagian 2 gitu kan. Nanti kalian kerjakan bagian 1 dulu, ini sama dengan apa hasilnya, bagian 2 sama dengan apa hasilnya, baru nanti dijumlahkan hasilnya. Gitu. Nah, jadi ketika ini ada hasilnya, ya misal sesuatu nilai K, maka dia disebut apa? Konvergen. Tapi kalau misalnya dia tidak ada nilai limitnya atau tak hingga ataupun minus tak hingga, maka dia disebut dengan divergen. Ya, itu untuk materinya. Bagian batas tak hingga. Kita lihat contohnya. Satu kasus. Misal saya ingin cari integral dari min tak hingga sampai 2, fungsinya adalah berapa ya? Berapa? Oke, pangkat misalnya 3x aja deh. Pangkat 3x dx. Nah, berdasarkan definisi ini kan tadi bisa kita ubah ya jadi apa? Limit x menuju A dari kiri, integral dari A sampai 2, pangkat 3x sampai dengan berapa ini? Oh, sampai dengan lagi dx. Integral dari pangkat 3x apa? Ada yang tahu? Jadi limit x menuju A dari kiri, kok dari min 1 sih? Sorry. Dari kiri. Apa integralnya? Integral dari pangkat minus pangkat 3x itu adalah 1/3 ya pangkat 3x masuk dia 2 sampai minus kok minus tak hingga sampai dengan A. Berarti jadi apa? Limit x menuju A dari kiri, kok dari min 1 terus? Masukin 2, berarti 1/3 pangkat. Oke, salah. Kenapa ini dia? Sebentar. Salah guys. Saya salah menulis. Harusnya dia bukan X ya. Ini harusnya dari sini dulu. Ini harusnya adalah A menuju ini sorry ya, salah tulis. Harusnya dia nilai ininya ya. Nilai si fungsinya itu, bukan si X-nya. Sorry. Harusnya itu yang benar adalah nilai ini A menuju minus tak hingga dari kiri. Yang ini nilai B menuju tak hingga dari kanan ya. Seperti itu harusnya. Ini berarti A menuju minus tak hingga dari kiri. Yang ini B menuju tak hingga dari kanan ya. Itu harusnya. Berarti tadi ini harusnya yang ini itu adalah A-nya itu menuju min tak hingga ya, bukan menuju A lagi. Ngapain menuju A? Kan kita mau melimitkan nilai A-nya. Ini A menuju minus tak hingga, A menuju minus tak hingga. Berarti ini A menuju minus tak hingga. Dari ini berapa nih? 6 dikurangin dengan 1/3 pangkat 3A ya.
Oke, ini jadinya kalau saya limitkan berarti jadi E pangkat 6/3 ya, dikurangin 1/3 dikali E pangkat minus tak hingga. E pangkat minus tak hingga berapa? E pangkat tak hingga itu 0 atau tak hingga? Ini jadi E pangkat 6/3 dikurangin 1/3 dikali 1 per E pangkat tak hingga. E pangkat tak hingga ini kan tak hingga nih. Oke, saya jangan dicari di situ ya. Sorry. Ini kan dia adalah E pangkat tak hingga. Nah, berarti jadi apa? E pangkat 6/3 dikurangin, ini agak nguat ya. Dikurangin berapa? 0 ya. 1/tak hingga itu kan 0 ya. Jadi sama dengan E pangkat 6/3. Jadi inilah jawabannya. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa? Insya Allah Bang. Oke, insya Allah. Nah, sebenarnya untuk yang mana? Untuk si yang B dan C itu juga sama ya. Coba saya buka modul dulu sebentar. KPB pertemuan 2 mana nih? Saya agak bingung mau buat contohnya. Kita lihat di modul ya. Nah. Ini ya tadi contohnya. Oke. Ada soal latihan kah di sini? Nah, ini dia. Ada soal latihan yang menarik di sini. Nah, berapa tuh? 1/2023 dikurangin X dikuadratkan. Oke. Kita coba yang versi di atas ya. Jadi soalnya adalah integral dari 2022 sampai tak hingga 1/2023 dikurangin X dikuadratkan dx. Nah, berdasarkan definisinya tadi jadi limit X menuju limit B ya menuju tak hingga dari kanan integral dari 2022 sampai B 1/2023 dikurangin X dikuadratkan. Oke. Dikuadratkan dx. Nah, integralnya ini berapa? Limit B, kok nggak tertulis. Oke, supaya limit B menuju tak hingga dari kanan, integralnya ini apa? Minus ini ya, minus 1/x. Kok 1/x? Minus 1/2023 dikurangin X. Masukin batasnya B dan 2022. Ini bisa mengintegralkan ini? Ada yang masih bingung mengintegralkannya? Jadi caranya kita misalkan. Misal U-nya adalah 2023 dikurangin X. Maka du/dx-nya berapa? Min 1 ya. Atau bisa kita tulis juga minus du itu sama dengan dx. Nah, jadi sekarang integralnya ini kita ubah bentuknya menjadi integral dari 1/u² minus du atau minus integral dari 1/du ya 1/u² du. Integralnya itu berarti kan u ini sama dengan u pangkat minus 2 ya. Du berarti sama dengan min
Ini 1 per minus 2 plus 1, U min 2 plus 1. Oke, ini min. Ini 1 per minus 2, minus 1, U min 1. Oke, jadi harusnya minus min 1 per U. Jadinya 1 per U ya, ini jadi positif ya. Nah, ini setelah dari sini tadi ini akan ini udah 1 per U. Kita masukin ke sini. Berarti ini kita masukin nilainya. Jadi limit B menuju tak hingga. Ini B menuju tak hingga dari kanan. Masukin B-nya. Berarti 1 per 2023 minus B. Dikurangin. Dikurangin berapa? 1 per 2023 dikurangin 2022. Ya. Nah, itu 1. Kalau kita masukin nilainya tak hingganya jadi 1 per tak hingga berapa? 1 per tak hingga berapa? 0 ya. Dikurangin dengan ini berapa nilainya? 1 ya. Berarti jawabannya adalah berapa? Jawabannya minus 1 ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa? Bisa nggak? Bisa nggak teman-teman? Bisa, Bang. Oke, Bisa, bisa Bang. ya. Nah, aduh. Oke, kita coba lihat lagi deh soalnya. Atau kalian ada ini, ada soal yang ingin dibahas kira-kira? Bang, bahas soal ini gitu. Oke, ini yang menarik nih, ada soal menarik ini. Ya. Jadi dia akan menggunakan transformasi. Tapi kayaknya kebanyakan ya. Saya rasa ini tidak cukup ruangnya. Oke, tidak apa-apa. Jadi soalnya adalah, bentar, ini penanya agak ngeselin. Ini minus tak hingga sampai tak hingga dari 3 per 4x kuadrat ditambah 9. Sebentar. Oke, per 9 dx. Nah, gimana cara ngerjainnya? Yang pertama mungkin tadi kita bagi ya. Kita bagi di titik 0. Oke, sebentar. Sebentar, saya coba ganti penanya dulu ya. Ini saya nggak tahu masalahnya di penanya atau bagaimana. Saya coba dulu ya. Berarti ini tadi oke, nah jadi integral minta hingga sampai 0 3 per 4x kuadrat tambah 9 dx. Oke, ditambah integral 0 sampai tak hingga 3 per 4x kuadrat ditambah 9 dx. Oke, ini agak penanya agak ngeselin ya. Nah, kita
Oke, kayaknya ini soalnya cukup kompleks ya. Jadi saya takut kalian nanti kurang paham. Mending ini nanti kita bahas di pertemuan berikutnya aja ya, pas offline. Kalian ini mau terus-terusan online atau gimana? Gimana? Kelompok 2. Saya lebih prefer di offline sih, lebih asik aja ngerjainnya. Jadi eh, biar saya bisa pastiin kalian itu benar-benar paham. Gimana, gimana? Bebas bang, tergantung dari Oke ya. Eh, Kayaknya untuk malam ini cukup. Ini nanti kita bahas di pertemuan berikutnya saja, pertemuan offline, kalau misalnya memang offline. Soalnya ini cukup kompleks untuk penyelesaiannya gitu, karena dia menggunakan sebuah fungsi yang mungkin kalian belum pernah lihat gitu, ataupun belum pernah kalian temui ya, fungsi tan inverse ini. Jadi, eh, nanti saya takutnya sudah menjelaskan panjang lebar, takutnya kalian nggak ngecun gitu. Tapi kalau misalnya offline pasti saya rasa pasti bisa ngecun sama terkait mengintervalkan itu. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? kalau dari saya cukup bang. Oke, yang lain gimana teman-teman yang lain? Cukup juga, Bang. Oke, ya sebenarnya Cukup bang. untuk ya materi modul 1 itu kan bisa dibilang mudah ya untuk bentuk tertentu. Ya ingat saja tadi untuk cara mencari nilai limitnya itu ya diingat ketiga tekniknya tadi ya. Kalau misalnya yang aturan hospital itu untuk yang dia 0/0 atau tak hingga per tak hingga gitu. Kemudian kalau misalnya dia bentuknya adalah 0 kali tak hingga ataupun min tak hingga, tak hingga dikurang tak hingga, itu diubah dulu ke bentuk 0/0 atau tak hingga per tak hingga, baru diturunkan atau gunakan L'Hospital. Kalau dia berpangkat-pangkat tadi, tinggal kita pakai fungsi len kayak gitu. Itu aja sih poin dari materi pertemuan satu. Menurut saya itu cukup mudah. Silahkan dibanyak mengerjakan soal-soal saja. Nah, itu tadi juga kita sudah singgung sedikit terkait materi minggu 2 terkait integral tak wajar. Integral tak wajar ini juga sebenarnya tidak terlalu rumit gitu ya. Mungkin emang agak sedikit beberapa ada yang kompleks fungsinya yang memerlukan agak sedikit ekstra gitu ya, bukan kalkulus biasa. Makanya ini dia disebut kalkulus kubah banyak ya, agak memang mainstream. Jadi emang butuh pengeluaran lebih lanjut gitu. Jadi saya rasa kalau misalnya saya jelaskan malam ini, karena ini juga sudah jam 9, takutnya kalian nanti nggak ngecun sama cara penyelesaiannya. Mending kita bahas di pertemuan minggu depan ya. Kalau bisa sih offline aja, biar lebih dapet gitu. Itu sih kalau dari saya. Kalau misalnya tidak ada lagi pertanyaan, mungkin untuk kelas malam ini kita cukupkan saja ya. Nanti eh, kalau misalnya ada pertanyaan lagi, bisa ditanyakan sama saya langsung. Seperti itu. Ada pertanyaan tidak sebelum saya tutup? Cukup bang. Oke, kalian jangan malu-malu ya kalau mau bertanya ya. Mungkin saya cukupkan untuk pertemuan malam hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Mungkin untuk recordnya besok pagi ya. Tunggu saya di kampus dulu biar lebih cepat ininya. Soalnya jaringan saya kadang agak lelet. Mungkin nanti kalau untuk coretannya bisa dilihat malam ini juga. Nanti saya upload juga sekarang malam ini.
kalau misalnya mau belajar lagi. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga yang saya sampaikan bisa dipahami. Ya, saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih.